Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak ada dua suara yang berantem di dalam kepala, satu sisi pengen produktif, sisi lain pengen rebahan aja? Nah, kalau pernah, kamu nggak sendirian. Dan ada satu buku yang menurutku ngebahas ini dalam banget, judulnya The Happiness Hypothesis karya Jonathan Haidt. Buku ini kerennya luar biasa karena dia nyambungin pemikiran-pemikiran kuno dari Buddha sampai Plato dengan sains modern buat ngejawab satu pertanyaan paling mendasar buat kita semua. Yep, ini dia pertanyaannya. Sesuatu yang kita semua kejar, tapi anehnya makin dikejar kok kayaknya makin jauh ya. Menurut Haidt, langkah pertama buat nemuin jawabannya itu bukan dengan melihat keluar, tapi justru dengan ngelihat ke dalam diri kita sendiri. Ini dia ide utamanya. Kita itu nggak utuh, kita itu terbelah. Makanya sering ada konflik batin. Pengennya sih nabung, tapi kok lihat diskon jadi gatel pengen check out. Pengennya hidup sehat, tapi malam-malam malah pesan martabak. Kenapa sih bisa gitu? Nah, Haidt punya analogi yang bener-bener ngebantu kita paham soal ini. Coba bayangin deh, pikiran sadar kamu, bagian otak yang bisa bikin rencana, yang bisa mikir jangka panjang, yang logis, itu tuh kayak seorang pengendara. Dia yang pegang kendali, dia yang baca peta, dan dia tahu tujuannya mau kemana. Kelihatannya sih dia yang berkuasa kan? Tapi, si pengendara ini ternyata nggak sendirian. Dia duduk di atas seekor gajah raksasa. Dan gajah ini adalah semua emosi, insting, dan hasrat kita. Rasa lapar, marah, cinta, takut, semuanya itu si gajah. Dan coba tebak, si gajah ini jauh lebih besar dan lebih kuat dari si pengendara. Jadi kebayangkan, ini pertarungan yang nggak seimbang banget. Si pengendara bisa aja narik tali kekang sekuat tenaga, nyuruh si gajah belok kiri. Tapi, kalau si gajah tiba-tiba ngelihat ada kolam air yang seger di sebelah kanan pas lagi haus-hausnya, ya udah dia bakal belok ke kanan aja, nggak peduli si pengendara teriak-teriak. Kebahagiaan sejati, kata Haidt, baru bisa muncul saat si pengendara berhenti ngelawan gajah dan mulai belajar buat ngebujuk dan kerjasama bareng si gajah. Oke, sekarang kita bahas jebakan yang paling sering bikin kita salah arah. Kita tuh sering banget mikir, andai aja aku dapat promosi itu, pasti aku bahagia. Atau, kalau aku bisa beli mobil impianku, hidupku bakal lengkap. Ternyata, cara berpikir kayak gitu justru yang bikin kita sengsara. Ada alasannya secara psikologis. Coba lihat studi yang luar biasa ini. Peneliti ngebandingin dua kelompok yang super ekstrim. Orang yang baru menang lotre jutaan dolar sama orang yang baru aja ngalamin kecelakaan parah sampai lumpuh. Awalnya jelas beda jauh dong tingkat kebahagiaannya, tapi yang bikin kaget setahun kemudian, tingkat kebahagiaan mereka ternyata hampir sama, balik lagi ke level sebelum kejadian itu terjadi. Kok bisa? Jawabannya ada di sini. Prinsip adaptasi. Manusia itu makhluk yang adaptif banget. Kita punya kemampuan super buat terbiasa sama kondisi baru. Entah itu baik atau buruk. Beli gadget baru yang kamu idam-idamkan, seminggu pertama rasanya wow banget. Sebulan kemudian, ya jadi barang biasa aja. Sama halnya dengan kejadian buruk, kita beradaptasi. Nah, akibat dari prinsip adaptasi ini, kita jadi kejebak di dalam hedonic treadmill. Bayangin aja kamu lagi lari di atas treadmill. Kamu lari terus, lari makin kenceng, ngejar sesuatu di depanmu. Tapi treadmill-nya juga ikut berputar, jadi kamu nggak pernah benar-benar maju. Begitulah kita dengan kebahagiaan. Kita ngejar gaji lebih tinggi, liburan mewah, tapi begitu dapat, rasa senangnya cepat hilang, dan kita mulai ngejar hal lain lagi. Capek kan? Jadi, kalau ngejar hal-hal eksternal itu ternyata sebuah jebakan, terus gimana dong caranya biar bahagia? Tenang, untungnya sains psikologi modern ngasih kita semacam formula, sebuah rumus yang bisa jadi panduan buat kita memahami komponen-komponen kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini dia rumusnya. Kelihatannya simpel ya, A sama dengan S tambah C tambah V. Tapi di balik kesederhanaan ini ada makna yang dalam banget. Yuk kita bedah satu-satu karena disinilah kuncinya. Oke, H itu adalah tingkat kebahagiaanmu yang bertahan lama. Lalu S, ini adalah set point atau titik dasar biologismu. Anggap aja ini setelan pabrik kebahagiaan yang kamu dapat dari genetik. Terus C, ini adalah conditions alias kondisi hidupmu. Hal-hal eksternal kayak hubungan, pekerjaan, lingkungan. Dan yang terakhir, V, adalah voluntary actions, yaitu aksi-aksi yang sengaja kamu pilih untuk dilakukan. Kayak olahraga, meditasi, atau nolongin orang. Dan ini nih bagian yang paling penting dan paling memberdayakan dari semuanya. Kamu itu nggak bisa ngubah S-mu. Titik dasar genetikmu itu ya udah dari sananya begitu. Tapi, kamu punya kontrol penuh atas C dan V. Disinilah letak kekuatan kita buat ngebangun kebahagiaan yang tahan lama. Jadi, fokus kita harusnya ke dua hal ini.
Oke, mari kita dalemin yang C dulu, yaitu kondisi. Karena kita gampang banget beradaptasi sama banyak hal, kita harus pinter-pinter milih mana kondisi yang beneran ngaruh buat jangka panjang. Ada beberapa hal yang secara ilmiah udah terbukti jadi penyedot kebahagiaan. Ini dia beberapa di antaranya. Hal-hal yang ternyata kita nggak pernah bisa benar-benar beradaptasi. Contohnya, kebisingan yang terus-menerus, perjalanan macet berjam-jam tiap hari ke kantor, perasaan nggak punya kendali atas hidupmu, rasa malu, dan yang paling parah, hubungan yang nggak sehat atau toksik. Menghindari atau mengurangi hal-hal ini dari hidupmu, dampaknya bisa besar banget. Sebaliknya, ini adalah hal-hal yang terbukti jadi booster kebahagiaan jangka panjang. Dan coba tebak, apa yang nomor 1? Hubungan sosial yang kuat, baik itu sama pasangan, keluarga, atau sahabat. Merasa jadi bagian dari sebuah komunitas juga penting banget. Jadi, kalau mau investasi buat kebahagiaan, investasikan waktu dan energimu di sini. Kita udah ngebahas soal pengendara dan gajah, jebakan adaptasi, sama rumus H sama dengan S plus C plus V. Sekarang kita sampai di bagian akhir yang menurutku paling dalam maknanya, yaitu tentang cara kita melihat sebuah tujuan. Coba deh ingat-ingat lagi. Waktu kamu lagi kerja keras ngejar sesuatu yang kamu pengenin, kapan momen yang paling membahagiakan? Ternyata, riset nunjukin kalau sebagian besar rasa bahagia itu datang dari prosesnya, dari progres yang kamu buat, dari perjuangannya. Momen pas kita akhirnya berhasil mencapai tujuan itu, rasanya seneng, tapi seringkali cuma sebentar dan kadang malah terasa agak hampa setelahnya. Contoh paling ekstrimnya itu sindrom astronot. Bayangin, mereka latihan seumur hidup buat satu tujuan paling mulia, mendarat di bulan. Dan mereka berhasil, mereka jadi pahlawan dunia. Terus pas mereka balik ke bumi, lalu apa? Kosong. Banyak dari mereka yang justru jatuh ke depresi. Ini bukti nyata kalau kebahagiaan itu ada di perjalanannya mendaki gunung, bukan cuma saat berdiri di puncaknya sesaat. Jadi, kita tutup dengan kutipan pamungkas dari Jonathan Haidt ini. Kebahagiaan itu sering diibaratkan seperti kupu-kupu. Kalau kamu kejar terus, dia bakal terbang menjauh. Tapi, kalau kamu fokus membangun taman yang indah, yaitu dengan memperbaiki kondisi, C, dan memilih aksi, V yang tepat dalam hidupmu, dan kamu sabar menunggu, kupu-kupu itu akan datang dan hinggap di pundakmu dengan sendirinya. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, taman seperti apa yang sedang kamu bangun?